Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ke-12 ini akan dibahas mengenai pencernaan atau digestion dan ketersediaan nutrien setelah dicerna. Hal ini sangat penting dipahami sebelum masuk ke proses metabolisme, karena nutrien harus dicerna, diserap sebelum masuk proses metabolisme di dalam sel. Dan selanjutnya, sebelum ke proses metabolisme, kita harus memahami sistem pencernaan unggas beserta fungsi dari setiap organ pencernaan ini sangat penting, sehingga dapat menelusuri alur nutrien yang masuk ke dalam proses metabolisme. Pada tabel di slide, kita lihat ada berbagai organ saluran pencernaan beserta fungsi dan enzim yang diskresikan serta berapa pH-nya yang ada di dalamnya, itu harus dipahami oleh seorang nutrisionis. Di pakan terdiri atas molekul organik dan inorganik kompleks yang ukurannya masih besar dan harus diperkecil untuk memudahkan penyerapan. Molekul-molekul nutrien tersebut dipecah di dalam saluran pencernaan dengan cara mekanis dan dengan bantuan enzim. Contohnya karbohidrat, protein, dan lemak menyediakan substrat yang banyak untuk dicerna. Kompleks mineral dan beberapa bentuk vitamin juga perlu dipecah sebelum masuk ke jejunum. Pada slide di atas dapat dilihat proses pencernaan dimulai dari mulut dengan pH 7,0 sampai 7,5 dengan bantuan saliva pakan, dilumasi dan diperlunak. Terus dengan adanya enzim amilase dalam mulut, pati sudah mulai dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu dextrin. Kemudian dextrin ini akan dipecah oleh amilase menjadi glukosa. Molekul glukosa ini merupakan molekul karbohidrat yang paling sederhana dalam bentuk monosakarida yang siap diserap dalam usus halus dan kemudian nanti dimetabolismekan di dalam sel. Untuk proses selanjutnya, silahkan para mahasiswa cermati dan pahami yang tertera di dalam tabel slide di atas dan juga di dalam slide berikutnya. Dan perlu dicatat bahwa enzim bekerja untuk substrat yang spesifik. Misalnya enzim sukrase akan bekerja atau memecah molekul sukrosa, dan enzim ini tidak akan bekerja pada substrat yang lain, misalnya laktosa. Enzim juga mempunyai pH dan suhu optimum untuk bekerja atau beraktivitas. Misalnya, enzim laktase akan bekerja atau aktif pada pH 5,8 sampai 6,8 di dalam jejunum. Tidak akan bekerja pada pH 2,5, misalnya pada proventriculus atau kalau pada manusia itu lambung proventriculus itu ya. Kemudian ada organ lain yaitu seka. Di dalam seka atau sekum unggas ada mikroba seperti halnya pada rumenasia dan bisa menghasilkan enzim selulase yang memecah selulosa, yaitu salah satu fraksi dari serat kasar. Di dalam sekum juga si mikroba ini akan menghasilkan enzim yang bisa memecah polisakarida, pati, dan molekul gula. Akan tetapi jumlah bakteri yang ada dalam sekum sedikit sekali, sehingga hasil pemecahan substrat dalam sekum ini hanya menyumbang sangat sedikit molekul yang bisa dimanfaatkan oleh ternak unggas, sehingga bisa diabaikan. Baik, slide selanjutnya kita lihat hasil pemecahan dari molekul-molekul karbohidrat di sini menjadi energi. Di sini ada energi, ada istilah energi, gross energy, yaitu energi pakan atau bahan pakan yang diperoleh melalui pengukuran dengan menggunakan bom kalorimeter. Terus ada istilah
digestible energy, itu energi dapat dicerna, itu energi yang memang dapat dicerna. Ada yang energi yang tidak dapat dicerna, yang langsung dikeluarkan melalui PSS. Terus ada istilah metabolizable energy, jadi energi metabolis, energi pakan yang masuk ke dalam proses metabolisme. Pada tabel di atas adalah data energi dari berbagai molekul karbohidrat yang berasal dari pakan yang dapat dicerna dan dimetabolismekan oleh unggas. Energi dari molekul-molekul di atas, di sini ada pati, ada glukosa, ada maltosa, ada fruktosa, ada sukrosa, dapat dicerna di atas 90%. Bahkan untuk glukosa hampir 100%, yaitu tepatnya 99%. Energi yang dapat dicerna tidak seluruhnya dapat diserap dan dimetabolismekan. Pada data di atas ada angka konversi dari energi bruto yang dari bahan pakan menjadi energi metabolis. Contohnya, untuk glukosa sebanyak 97% energi bruto dari pakan dapat dimetabolismekan dalam tubuh unggas. Dan angka ini sangat tinggi. Baik, selanjutnya kita lihat hasil pencernaan dari protein dari bahan-bahan pakan. Jadi di sini ada contoh, ya, jadi contoh dari beberapa bahan pakan bagaimana nilai kecernaannya. Tabel pada slide di atas adalah kecernaan protein dan beberapa asam amino dari beberapa bahan pakan. Contohnya, protein jagung dapat dicerna sebesar 92%. Asam amino lisin dari jagung dapat dicerna sebesar 81%. Metionin dari jagung dapat dicerna 91% dan sistinnya dapat dicerna 85%. Artinya 15% sistin tidak dapat dicerna dan langsung dibuang melalui PSS. Nutrien yang tidak dicerna ini akan dibuang melalui PSS. Istilahkan para mahasiswa mempelajari nilai kecernaan dari protein dan asam amino bahan pakan lainnya di dalam tabel pada slide ini. Dan dari nilai kecernaan ini kita bisa menilai kualitas protein dari bahan-bahan pakan tersebut seperti apa. Makin tinggi nilai kecernaannya, makin tinggi kualitas proteinnya. Baik, ini selanjutnya masih kecernaan protein dari beberapa bahan pakan. Di sini ada istilah ileal digestibility, belum saya jelaskan, yaitu kecernaan yang diukur melalui berapa yang keluar atau berapa yang tidak dicerna, jadi melalui pengukuran dari digesta yang ada di ileum. Jadi ileal digestibility ini yaitu waktu mengukur kecernaannya, digesta yang diukur diambil dari ileum atau ileal. Karena yang diukur adalah yang tidak dicerna atau keluar bersama feses. Tidak mengukur yang keluar melalui urin. Atau di dalam ekskreta unggas itu kan urin dan feses bersatu. Kalau saluran dari awalnya tidak bersatu, tetapi sangat sulit memisahkan antara saluran urin dengan saluran feses, ya, karena keluarnya bersatu melalui kloaka. Kalau ke yang keluarnya kita sebut ekskreta, jadi bukan hanya feses, karena terdiri dari feses dan urin. Baik, kita lihat selanjutnya bagaimana kecernaan dari lemak atau trigliserida. Ini ada contoh atau hasil penelitian kecernaan trigliserida atau lemak dari berbagai bahan pakan. Bahan pakan yang biasa diambil minyak atau ini di sini bahkan lemaknya, minyaknya, ya. Contohnya dari soybean oil atau minyak dari kacang kedelai atau dari corn oil, dari minyak jagung, ya. Di tabel di atas menyajikan nilai kecernaan lemak atau trigliserida dari berbagai minyak.
ternak unggas pada umur muda, di sini contohnya umur 3-4 minggu, mencerna lemak lebih kecil dibandingkan dengan unggas yang umurnya lebih tua. Di sini contohnya lebih dari 8 minggu. Kecuali untuk lemak dari kacang kedelai. Nilai kecernaan sama ya untuk unggas pada umur muda maupun umur yang lebih tua. Jadi di sini kita bisa memilih kalau mau menggunakan minyak tersebut untuk pakan unggas, ya. Mana nilai kecernaannya yang tinggi, atau kita harus menghitung berbeda nilai energinya untuk unggas muda dan untuk unggas tua. Baik, jadi selanjutnya kita lihat mengenai kecernaan dari vitamin dari bahan pakan atau dari ingredient, ya, dari makanan. Ya. Di sini nilai kecernaan berbagai vitamin dari pakan untuk ternak unggas bervariasi. Salah satunya tergantung pada sumber vitamin atau dari bahan pakan di mana vitamin tersebut dikandung. Ya. Dan selanjutnya kita lihat digestibility atau kecernaan mineral dari beberapa bahan pakan. Di sini ada rapeseed meal, barley, ada wheat, ada corn, ya, dan berbagai mineral yang diukurnya. Pada tabel di atas disajikan nilai kecernaan dari beberapa mineral dari berbagai bahan pakan. Contohnya, kecernaan mineral kalsium dari jagung itu sebesar 70%. Fosfor dari jagung kecernaannya 61%, untuk kuprum 87%, untuk ZN 58%, untuk magnesium 51%, dan Mn atau mangan 60%. Di banyak faktor yang mempengaruhi nilai kecernaan mineral, diantaranya ada anti nutrisi dalam bahan pakan tersebut. Nanti di bab anti nutrisi akan dijelaskan anti nutrisi pada berbagai bahan pakan untuk unggas. Dan selanjutnya kita lihat kecernaan dari mineral mikro. Jadi mineral mikro ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan dari berbagai bentuk, ya, dari berbagai bentuk mineral. Kan ada manganis sulfat, ada manganis karbonat, ada manganis oksida. Dan di sini nilai ketersediaannya ada relatif terhadap sulfat yang paling atas. Di sini contohnya untuk manganis sulfat itu relatif ketersediaannya atau ketersediaan relatifnya adalah 100. Tapi kalau dalam bentuk karbonat itu hanya 40%. Jika dalam bentuk oksida, mangan oksida itu 75%. Begitu juga dengan ZN, dengan kuprum, dengan Fe. Kita lihat dalam bentuk sulfat itu dikatakan ketersediaan relatifnya adalah 100 ya. Dalam bentuk lainnya kurang dari 100. Jadi artinya kalau kita akan melakukan suplementasi mineral-mineral tersebut dalam pakan, kita bisa memilih mana yang paling tersedia. Atau kalau saat ini banyak bentuk yang dikatakan mineral organik katanya karena sudah dipadukan atau disenyawakan, diikatkan dengan carriernya seperti asam-asam amino. Oke, baik. Yang terakhir mungkin dari saya, jadi silahkan para mahasiswa ini pelajari materi yang ada di LMS ini, dan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau ada saran, silahkan dituangkan di dalam forum di dalam LMS. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.